KPK menggeledah dan menyegel ruangan kerja Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD di Sofifi, Maluku Utara. Kantor OPD yang telah disegel yakni kantor Bapeda, kantor BPKAD, kantor dinas PUPR, kantor dinas pendidikan dan kantor dinas Perkim, rumah dinas di Sofifi dan rumah singgah gubernur di Ternate juga tidak luput digeledah KPK. Ini berkaitan dengan dugaan operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Hotel Bidakara Jakarta terkait dugaan lelang jabatan dan pengadaan barang. Ketika ditanyakan ke adik dari Gubernur Malut, Said Kasuba, ia membenarkan adanya penyegelan. Karena maksudnya tadi berapa orang Pak yang masuk tadi berapa orang? Satu orang sudah naik ke atas. Oh satu orang. Ya, Mereka dari mana Pak? ya, pokoknya saya tidak tahu. Sanggup ke ruang pribadi sempat dimasuki. Barang suaranya di naon. Komisi Pemberantasan Korupsi membawa 3 orang kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ke Jakarta Selasa pagi. Ketiga kepala dinas itu, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daud Ismail, Kepala Dinas Pendidikan Imran Yakub, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Ridwan Arsan. Pagi tadi 3 kepala dinas dibawa ke Jakarta sekitar pukul 8 pagi atau pada penerbangan pertama. Sementara itu pasca ditangkapnya Gubernur Maluku Utara oleh KPK, tampak suasana di kantor gubernur sepi, terutama di ruang kerja gubernur yang telah dipasangi segel oleh KPK. KPK pun membenarkan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 15 orang yang ditangkap terkait kasus ini. Sementara terkait kasus atau status Gubernur Maluku Utara, KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan kegiatan tangkap tangan baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Dan untuk memantau pasca ditangkapnya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba oleh KPK, pagi ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto di Ternate Maluku Utara dan juga Fedriska Ananda di Gedung KPK Jakarta. Kita akan ke Agus terlebih dahulu. Gus, setelah Gubernur ditangkap, bagaimana dengan kondisi kantor di pemerintah Provinsi Maluku Utara? Baik, Radi dan pemirsa Kompas TV, situasi di kantor Gubernur Maluku Utara pada Selasa pagi ini tidak nampak adanya aktivitas yang berarti oleh pegawai, terutama di ruang kerja Gubernur Maluku Utara pasca kantor tersebut digeledah dan disegel oleh KPK. Hanya nampak beberapa orang pegawai yang lalu lalang dan petugas kepolisian dan tidak seramai pada hari-hari sebelumnya, yang biasanya ruangan gubernur ini selalu ramai oleh tamu-tamu yang datang. Ya, Tadi. Agus, apakah sudah ada keterangan dari pemerintah atau perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait adanya OTT terhadap Gubernur Maluku Utara ini dan bagaimana jalannya pelayanan publik, terutama roda pemerintahan juga di sana? Ya, untuk dari keterangan pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri hingga saat ini belum bisa kami dapatkan beberapa orang yang harusnya memberikan keterangan belum bersedia, dan untuk pelayanan publik tetap berjalan, hanya beberapa instansi yang memang agak ganggu. Ya, ada gangguan sedikit pelayanan publik, namun secara keseluruhan ada beberapa perwakilan pemerintah Provinsi Maluku Utara
yang bisa menjalankan roda pemerintahan. Tapi sejauh ini belum ada penunjukan siapa yang mewakili Gubernur Maluku Utara setelah adanya penangkapan terhadap dirinya. Agus. Ya, sejak tadi malam, kemarin sore setelah penggeledahan hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi apakah ada penunjukan untuk menggantikan untuk sementara, karena juga situasi penangkapan atau proses OTT oleh KPK ini termasuk mendadak, sehingga hingga saat ini kita belum mengetahui apakah ada penunjukan siapa pengganti Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba antara untuk menjalankan pemerintahan ini. Baik, dari Agus di Ternate kita coba bergeser ke KPK. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Rizka, apa sudah ada keterangan dari KPK pasca operasi tangkap tangan KPK kepada Gubernur Maluku Utara ini? Ya, selamat pagi Radhi dan juga saudara. Kalau untuk keterangan resmi berupa konferensi pers hingga saat ini kami juga masih menanti keterangan resmi dari KPK terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani. Nah, kalau misalkan untuk keterangan resmi yang disampaikan oleh juru bicara KPK yakni Ali Fikri yang menyebut bahwa ia membenarkan ataupun mengkonfirmasi begitu ya terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin sore, dan setidaknya hingga saat ini ada 15 orang yang ditahan oleh KPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini kami melaporkan kepada Anda Radi, ini pemeriksaan terhadap Gubernur dari Maluku Utara ini masih berlangsung, artinya Abdul Ghani ini masih berada di Gedung Merah Putih KPK sejak kemarin sore, di mana kalau misalkan wewenang KPK sendiri untuk dalam penanganan operasi tangkap tangan ini memiliki wewenang untuk menahan 1 kali 24 jam. Nah, bagaimana kemudian peran-peran dari masing-masing ke-15 orang yang ditahan ataupun ditangkap oleh KPK kemarin pada operasi tangkap tangan di Bidakara ini, sehingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan konferensi resmi dari KPK. Nah, kalau misalkan kami mendapatkan informasi Radhi dan juga saudara, ini terkait dengan kasus ini kuat dugaannya mengenai lelang jabatan dan juga mengenai penanganan beberapa proyek strategis di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Namun tentu hal ini kita masih menanti terkait dengan keterangan resmi dari KPK bagaimana update-nya dan kemudian seperti apa bukti-bukti ataupun alat bukti yang sudah diamankan oleh KPK ketika melakukan penggeledahan baik di rumah dinas dari Gubernur Maluku Utara ataupun rumah singgahnya, dan juga di beberapa kantor perangkat daerah di Gubernur di Maluku Utara. Ini kita masih menanti apa saja yang sudah ditahan oleh KPK dan apa saja informasi yang hingga saat ini sudah dipegang oleh KPK, Radhi. Ya, Rizka, kabarnya ada 3 pejabat di pemerintah Provinsi Maluku Utara juga yang sudah berangkat ke Jakarta untuk diperiksa. Di antaranya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, lalu juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan. Nah, ini sudah pejabat-pejabat ini sudah tiba di KPK dan sudah menjalani pemeriksaan ya, Rizka? Tampaknya ini belum ya Radhi dan juga saudara, karena kalau misalkan kami baru saja ini juga mengkonfirmasi kepada Ali Fikri bahwa apakah benar ada perangkat daerah yang juga dibawa oleh penyidik KPK ketika melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di Gubernur Maluku Utara. Ini dibenarkan oleh Ali Fikri, namun memang berapa jumlahnya ini kami belum dapat terkonfirmasi, bahwa memang Ali Fikri mengatakan bahwa betul ini masih dalam proses penyidikan, artinya masih ada kemungkinan beberapa orang lagi yang akan ditahan terkait dengan operasi tangkap tangan yang kemarin dilakukan oleh KPK. Tentu kita masih menanti Radhi dan juga saudara bagaimana kemudian KPK akan melakukan konferensi pers, juga kita harap segera begitu ya, karena memang tentu hal ini juga mempengaruhi pelayanan masyarakat yang saat ini sedang berlangsung di Maluku Utara, dan juga kami juga menanti apa saja alat bukti yang juga ditahan oleh KPK, karena kalau misalkan terkait dengan operasi tangkap tangan tentu ini ada sejumlah uang biasanya ya. Tentu kita juga menanti berapa jumlah uang yang didapatkan ataupun tertangkap basah begitu ketika tengah melakukan operasi tangkap tangan kemarin, Radhi. Baik, Fedriska Ananda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta melaporkan, dan sebelumnya ada Agus Suprianto dari Ternate Maluku Utara. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya. KPK belum terima laporan terkait dana janggal kampanye yang ditemukan PPATK hingga triliunan rupiah. Kami hadirkan informasi ini sesaat lagi.